3, 2, 1. Keep Wonosobo Asri forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Selamat sore, jumpa lagi bersama Ricky Bibisana. Dan spesial sekali di sore hari ini ada sesuatu yang berbeda ya Sobat Citra. Karena kita akan ada talk show spesial juga bersama orang-orang spesial ya. Ini berhubungan tentang Hari Santri Sobat Citra. Tapi sebelumnya Ricky juga menyapa buat yang lagi dengerin via streaming di jogjastreamers.com. Selamat bergabung bersama Ricky Bibisana di sore hari ini. Dan tentunya untuk talk show spesial sore hari ini Sobat Citra, ini juga kita didukung ya oleh PB Resto. Nah ini tempat nyaman, segudang fasilitas Sobat Citra. Ini ada meeting hall, ada restonya di lantai 2, kemudian ada VIP room ya, dan parkirnya juga luas Sobat Citra ya, yang mungkin pengen bersantai-santai bersama keluarga atau mungkin juga meeting gitu ya, bisa ke PB Resto Sobat Citra ya. Oke, dan kita sapa dulu nih narasumber kita hari ini Sobat Citra yang udah hadir di Citra FM Wonosobo. Ini kita sapa dulu ada Mas Dimas Aji Saputra ini dari PMII Wonosobo ya, di Biro Agama. Oke, selamat sore Mas Dimas, apa kabar? Sore, alhamdulillah baik. Iya baik ya Mas ya. Ini sebenarnya juga talk show spesial ini juga awalnya bekerja sama dengan PMI juga gitu ya. Oke, dan juga udah ada Gus Hamam ini panitia pelaksana Hari Santri kemarin ya, Gus ya. Oke, dan ini sebagai pengasuh pondok pesantren juga di Jawar ya. Luar biasa banget. Apa kabar Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Terima kasih sudah hadir di Citra FM ya. Oke, ada juga ini biasa dipanggil Ustadz Dede. Ini dai dan pendakwah juga nih. Selamat sore Ustadz Dede. Selamat sore. Iya. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Iya, ini terima kasih juga udah hadir di Citra FM ya. Oke, dan untuk hari ini Sobat Citra kita akan membahas tentang Hari Santri yang baru-baru ini juga sudah dilaksanakan. Dan tentunya kita akan bertanya nih sebenarnya itu Hari Santri itu apa sih, dan sejarah atau latar belakang dari perayaan Hari Santri itu seperti apa ya. Oke, kita mungkin ke Mas Dimas dulu kali ya. Oke. Gimana Mas Dimas ini Hari Santri itu apa, dan kemudian sejarah serta latar belakangnya Hari Santri itu apa? Oke, terkait dengan Hari Santri ini merupakan perayaan di mana di situ kami para santri, kaum pelajar di pondok pesantren itu merayakan, di mana di situ adalah hari yang sangat spesial ya bagi kami, di mana di situ ya kami bisa mengekspresikan apa sih itu kami sebagai seorang santri pondok pesantren dan sebagainya seperti itu. Terus terkait dengan latar belakangnya kita tahu sendiri bahwa ini belum lama ini ya diresmikan oleh Presiden Jokowi, yaitu bertepatan tanggal 22 Oktober. 22 Oktober ya. Oke. Hari Santri. Nah itu mungkin saya akan sedikit menjelaskan sejarahnya. Sejarahnya dulu itu memang dari resolusi jihad, resolusi jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari waktu itu pada tanggal 22 Oktober 1945, di mana merupakan awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu setelah 17 Agustus, tetapi bangsa asing terutama Belanda itu belum pergi dari Indonesia, masih melakukan agresi militer terutama di Surabaya seperti itu, daerah Jawa Timur. Nah itu merupakan rangkaian peristiwa gitu sampai akhirnya memuncak pada tanggal 10 November di mana di situ adalah Hari Pahlawan seperti itu di Surabaya. Nah itu di latar belakangnya seperti itu. Nah kenapa diperingati tanggal 22 Oktober? Karena memang di situ ada suatu penyampaian dari Kiai Hasyim Asy'ari, resolusi jihad bahwa santri dan seluruh kiai dan pondok pesantren itu harus mengusir penjajah seperti itu dari bangsa dan negara. Iya, luar biasa banget ya Sobat Citra. Oke, dan sekali lagi untuk talkshow kita hari ini spesial sekali. Ini didukung juga oleh PB Resto Sobat Citra yang berada di Jalan Jolontoro, Gang Melati nomor 10, Campur Sari, Jarak Sari, Wonosobo ya. Dan yang sedang nonton di Instagram ataupun di YouTube-nya Citra FM, ini mungkin melihat ya ini berbagai sajian ya Mas ya Gus. Ini menarik sekali ya Sobat Citra, ada di samping
samping Ricky ini ada kopi susu ya yang ini, kemudian juga milkshake strawberry tentunya ya Sobat Citra ini enak banget. Kemudian ada Blue Ocean ya tentunya warnanya biru ya. Dan untuk snacknya Sobat Citra ini ada pisang crispy yang ini ya, ini khas PB. Nah jadi buat Sobat Citra yang suka banget pisang crispy tapi spesial PB Resto ya ini ya bisa datang ke PB ya. Kemudian ada mix platter. Nah mix platter ini isinya ada cireng, kemudian ada nugget, ada sosis dan french fries tentunya ya. Bisa dicoba Sobat Citra, langsung aja datang ke PB Resto yang beralamat di Jalan Jolontoro, Gang Melati nomor 10, Campur Sari, Jarak Sari, Wonosobo. Lanjut lagi kita ke pertanyaan berikutnya ya. Kita tentunya ke Gus Hamam dulu ya Gus ya. Ini berhubungan tentang perayaan Hari Santri yang diadakan di Wonosobo nih Gus ya. Ini bagaimana perayaan yang mungkin sudah diadakan atau mungkin akan diadakan? Iya. Jadi di Wonosobo ini dalam rangka menyambut Hari Santri 22 Oktober 2023 dari kami melaksanakan beberapa rangkaian acara. Mulai sudah berjalan mulai hari Jumat, tadi Sabtu, kemudian puncaknya besok upacara Hari Santri. Nah, apa saja yang santri laksanakan untuk memperingati? Salah satunya yaitu dengan mengadakan lomba. Ya, baik itu lomba rohani ataupun jasmani. Ada kemarin nih futsal santri sepondok di Wonosobo. Iya. Alhamdulillah sudah menjaring 32 pondok, sudah melaksanakan futsal, santri juga bisa futsalan nih. Iya. Jadi santri juga jadi santri modern ya Gus ya. Oke. Jadi selain juga rohaninya sehat, jasmaninya harus juga sehat. Ya. Kemudian kemarin hari Jumat kami mengadakan lomba rohani, meliputi ada kaligrafi, kesenian itu, kemudian ada musabakoh lomba membaca kitab, ya sesuai tingkatannya masing-masing. Kemudian juga ada lomba hafalan Quran, dan juga ada duta santri, Okay. Santri Wonosobo, alhamdulillah. Nah dari tadi pagi, kemudian ada hotmil Quran, simaan Quran, dan karnaval. Karnaval start dari PCNU Wonosobo Kauman, finish di kampus 2 Unsik. Wah itu ya. Jadi sangat luar biasa nanti kegiatannya ya Gus. Ini diikuti oleh semua santri Wonosobo. Ya, semua santri Wonosobo. Iya, luar biasa banget ya Sobat Citra. Oke, itu yang nanti akan ada dan spesial, yang paling spesial di tahun ini apa nih Gus? Kira-kira spesial hari santrinya ada satu hal yang dari tahun kemarin belum terlaksana. Yaitu menindaklanjuti dari Kementerian Agama dengan Kementerian Ekonomi itu memfasilitasi pondok supaya agar mempunyai ekonomi mandiri dengan adanya inkubasi pondok pesantren. Jadi Wonosobo alhamdulillah yang dibantu oleh pemerintah itu total ada 33 pondok. Dan dalam event 3 hari ini kami membuat bazar produk-produk khas dari pondok pesantren. Baik itu ada mungkin ekonomi makanan, minuman, ataupun pakaian, jasa, dan lain sebagainya. Wah ini juga ada UMKM-nya ya ternyata ya santri ya. Ini yang paling menonjol dari UMKM santri apa nih Gus? Kemarin itu ada yang paling banyak, jelas itu air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan. Kita tahu sendiri pondok ada ratusan santri mungkin. Ya, ada kegiatan juga ya Gus ya. Kegiatan. Itu di situ konsumsi air ataupun makanan untuk santri sendiri benar-benar sangat banyak gitu umpamanya. Nah kalau dari pondok sendiri bisa mandiri untuk membuat, nanti ekonomi akan muter gitu. Iya. Gitu. Wah ini juga sangat luar biasa sekali mendukung santri-santri untuk berdikari gitu ya. Iya Sobat Citra. Dan kita ke Ustadz Dede nih. Ustadz nih apa sih makna pentingnya Hari Santri dalam konteks mungkin masyarakat Wonosobo dan Indonesia pada seluruhnya menurut jenengan? Monggo. Oke, terima kasih. Mungkin biar tidak spesifik, bukan hanya sudut dai umum saja, umum mungkin dai. Dengan adanya diperingatinya Hari Santri ini yang bertepatan pada tanggal 22 Oktober, ini memiliki makna yang luar biasa khususnya bagi masyarakat Wonosobo, khususnya terutama dari segi dai. Karena ud'u ila sabili kan, perintah untuk menyerukan kepada jalan Allah itu sudah diperintahkan dalam agama. Nah, dengan adanya Hari Santri ini menjadi spirit khususnya bagi santri sendiri. Bagi santri sendiri menjadi spirit bahwasanya sejarah yang sudah ada di
dunia persantrian gitu kan. Itu sudah dicetak luar biasa dari para leluhur yang memperjuangkan agama, bahkan jihad fisabilillah demi negara gitu kan. Jadi dalam ini perayaan kita merayakan banyak hal dan santri diuntungkan dalam banyak hal. Terkhusus dari segi mutu santri ke depan gitu, dari segi perlombaan, event-event yang diadakan dari Gus Hamam tadi itu menjadi spirit yang luar biasa. Itu dari segi untuk masyarakat Indonesia mencetak generasi yang lebih maju dalam bidang religius tadi. Iya gitu ya. Dan kemudian siapakah sih santri itu dan apa peran mereka dalam masyarakat, Ustadz? Itu nanti mungkin yang lebih jelas detailnya mungkin bidangnya Pak Hamam itu. Saya bisa ini Ustadz dulu nanti ditambah sama Gus Hamam. Santri itu adalah komponen penting. Kalau dari saya, santri adalah komponen penting bagi semuanya, bagi keberlangsungan hidup, roda kepemerintahan di Indonesia sendiri. Kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari perjuangan santri itu sendiri. Makanya santri jangan kecil hati. Justru santri itu yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Dari segi kemerdekaan. Dari segi pemerintahan banyak sekali lulusan pondok pesantren, santri yang menjadi pejabat-pejabat di negara, di daerah dan sebagainya. Ini menjadi perbaikan kultur. Bahwasanya semua roda kehidupan ini harus sesuai dari ajaran-ajaran ilahiyah gitu ya. Oke, tambahan mungkin dari Gus Hamam, santri. Apa itu santri ya sebagai pengasuh pondok sekaligus nih? Menambahi dari sudah dijelaskan oleh Ustadz Dede. Santri itu kalau gambaran secara umum adalah para anak-anak. Ya, adik-adik kelas kita mungkin yang kalau kita sudah mukim, sudah di rumah, yang sedang menimba ilmu di pesantren gitu. Jadi pendidikan di pesantren, kemudian sebutan untuk santri adalah yang sedang di pondok pesantren. Kemudian kalau secara spesifik, kalau santri ada yang pernah mewakili perkatanya, sin, ada nun, ada ta, ada ro, gitu, ada ya gitu. Nah, secara saya rangkum secara keseluruhan adalah pendidik anak ajar yang sedang berjalan mengampu diri, menempa diri dengan beberapa membentengi dari godaan-godaan luar untuk fokus memperdalam diri, ya, religiusitas, kemudian untuk menepai jalan menuju akhirat. Ya, di situ memang di pondok pesantren nggak boleh keluar agar jangan dulu terkontaminasi oleh dunia luar, dan juga untuk senang dengan hal kebaikan. Karena kan kalau anak kecil nggak dipaksa untuk kebaikan, ya rewel, malas dan lain sebagainya. Nah, untuk pendidikan harus benar-benar dijaga. Nanti kalau sudah tertata dasarnya, keluar pulang ke rumah, insya Allah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan juga negara. Iya, dan sekali lagi untuk Mas Dimas nih, mungkin lebih menambah ke peran santri itu bagaimana di era digital sekarang ini? Banyak sekali peran yang bisa diperankan oleh santri di zaman sekarang, terutama di era digital ini. Kita tahu bahwa belakangan ini ataupun beberapa tahun ke belakang lah, tahun 2010-an ini memang sangat kurang ya santri ataupun kalangan pondok pesantren yang terjun di media sosial. Padahal situ adalah di mana anak-anak muda itu sangat aware terhadap sosial media, di mana sudah tidak menjadi hal yang tabu dan seperti kebutuhan kita. Kalau tidak punya sosmed itu bukan seperti anak muda seperti itu. Nah, makanya itu santri harus terjun di situ, saya kira, memainkan peran di situ. Entah itu melalui hal-hal yang bentuknya kreativitas media, sosmed dan sebagainya, itu juga harus terjun di situ. Karena apa? Kalau tidak nanti ada katakanlah hal-hal yang membahayakan bangsa dan negara, terutama karena memang santri adalah benteng terakhir pertahanan bangsa dan negara. Apalagi ada aliran-aliran yang intoleran dan sebagainya, radikal, itu kan sangat mengganggu
stabilitas politik bener, dan bener, keamanan iya. bangsa dan negara itu. Makanya harus terjun di situ juga santri banyak. Ya luar biasa banget ya dari Mas Dimas dan juga untuk Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana kita masih special talk show dan talk show ini juga didukung sepenuhnya oleh PB Resto Sobat Citra yang beralamat di Jalan Jolontoro Gang Melati nomor 10 Campur Sari Jarak Sari Wonosobo. Ini Mas Dimas, Ustadz Dede dan Gus Hamam nih bisa langsung dicoba gitu ya dari PB, nggak buat dilihat-lihat aja biar rasain gimana nikmatnya gitu ya. Ini ada Sobat Citra spesial banget ya dari PB Resto. Ini ada kopi susu yang tentunya ini sangat luar biasa banget ya. Ini rasanya juga apa namanya jadi lebih positif thinking ya. Iya, ini juga ada milkshake strawberry Sobat Citra nih bisa dilihat gitu gimana segarnya gitu kan. Ada juga Blue Ocean yang tentunya itu seger banget kalau misalnya dinikmatin saat Wonosobo tuh cuacanya panas gitu ya. Kemudian ada snacknya, ada pisang crispy nih khas PB Sobat Citra ya. Kemudian ada mix platter, isinya tuh ada cireng, nugget, sosis dan french fries. Ya bisa dicoba. Langsung bisa datang ke Jalan Jolontoro Gang Melati nomor 10 Campur Sari Jarak Sari Wonosobo. Dan kita jedaikan dulu Sobat Citra, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo banget.